Shalom. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kalau saudara tahu minggu-minggu ini adalah minggu-minggu mujizat ya. Karena setelah Roh Kudus turun, Tuhan melawat umatnya lewat murid-muridnya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita lihat mujizat yang pertama kali dilakukan dicatat dalam Alkitab. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kita baca di ayat yang pertama mulai ya. Lihat Kisah Rasul pasal 3 ayat pertama mulai. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Kalau saudara tahu kisahnya, ini tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Ya, lihat pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul berapa saudara? Pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Saya mau ingatkan kembali bahwa orang Yahudi itu punya 3 jam ibadah setiap hari. Jam 9, jam 12, dan jam 3 sore. Makanya kalau saudara lihat Daniel itu 3 kali berdoa. Itu jam 9, jam 12, dan jam berapa? 3 sore ya. Ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak kapan? Sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Ayat 2 ya. Berapa hari? Tiap-tiap hari. Berarti setiap hari orang itu duduk di situ. Yang bernama Gerbang Indah. Yang untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta apa saudara? Meminta sedekah. Ya, kenapa dia minta sedekah? Karena tiap hari kerjanya memang tiap hari taruh di situ untuk minta-minta. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan, perhatikan, menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu." Apa yang Petrus punya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat 9 terakhir. Lihat. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, lihat ini ada orang lumpuh, Alkitab berkata sudah dari sejak lahir. Berarti udah lama. Dan tiap-tiap hari, perhatikan kalimat ini penting sekali. Tiap-tiap hari orang itu ditaruh depan bait Allah, dekat pintu gerbang. Perhatikan, tiap hari. Sejak kapan? Sejak dia lahir dia lumpuh. Berarti sudah bertahun-tahun lamanya. Nah, tapi kalau saudara perhatikan ketika Petrus dan Yohanes masuk, ya, dia lalu minta sedekah. Ya. Lalu dia berharap supaya dia dapat sedekah. Kalau saudara lihat ayat ini, kalau saudara teliti baca Alkitab, sebenarnya saya agak sedikit kaget. Kenapa? Kok masih ada orang lumpuh, orang timpang, ya, yang ada di bait Allah? Saya berpikir begini, kemana saja orang ini? Ya, karena begini, kalau saudara baca dalam Alkitab, lihat dulu sama-sama. Ya, dalam Matius 21 ayat 14, lihat Matius 21 ayat 14, dikatakan begini, maka datanglah. Sudah temukan? Amin. Lihat, Matius 21:14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepada Tuhan Yesus dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Di mana mereka disembuhkan? Dalam bait Allah. Nah, perhatikan baik, banyak orang disembuhkan dalam bait Allah, orang buta, orang timpang disembuhkan semuanya di bait Allah. Kenapa orang tadi kok belum sembuh? Saya baca Alkitab ini kemungkinan besar adalah begini. Mungkin dia nggak masuk waktu itu.
Betul nggak? Mungkin dia nggak datang waktu Yesus menyembuhkan di bait Allah. Tapi kalau saudara tadi baca ayatnya, setiap hari, karena mata pencariannya di situ, dikatakan setiap hari, berarti nggak ada hari libur. Betul nggak? Tiap hari ada di bait Allah, dan ada satu momen di mana Yesus itu menyembuhkan orang di bait Allah, kok dia nggak ada? Betul nggak? Sempat saudara mikir nggak? Di mana orang itu? Yesus ada di bait Allah. Saya yakin waktu itu dia sudah ada di situ, karena Alkitab berkata dari sejak lahir kan dia lumpuh, betul nggak? Mestinya dia termasuk golongan orang-orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kenapa dia nggak ada di situ? Dan hari itu ketika Petrus dan Yohanes ada di situ, dia masih lumpuh. Orang itu harusnya udah lama sembuh. Orang itu harusnya sudah lama sembuh. Kemana dia? Kenapa dia sekian lama masih tetap di bait Allah tiap hari ngemis? Nah, ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Bagian yang pertama adalah begini, ya. Saya percaya bahwa begini, ya, orang ini mungkin ada pada waktu itu, tapi dia nggak terlalu peduli tentang kesembuhannya. Karena yang dia pikir itu begini, ya, kalau banyak orang, mestinya kesempatan dapat uang lebih banyak, ya kan? Kalau pengemis, saudara, ada di sebuah tempat yang sepi di kuburan, ya, yang sepi banget, tentunya nggak worth it, betul nggak? Dia kerja atau penghasilannya akan berkurang kalau dia ada di tempat sepi. Nah, waktu Yesus menyembuhkan orang itu, saya yakin waktu itu banyak orang datang. Orang timpang itu diantar oleh keluarganya, orang buta mungkin diantar oleh keluarganya, banyak orang pengen nonton, banyak orang di sana. Kemungkinan besar orang lumpuh ini terluput, kenapa? Karena dia cuma mikir jen. Ya, cuma mikir uang. Betul nggak? Kesempatan untuk sembuh ada, tapi dia lalukan. Kenapa? Karena dia cuma mikir uang. Ya, karena dia pengemis. Pak, dari mana Bapak tahu? Kalau saudara tadi baca dalam Alkitab, lihat dulu kembali Kisah Rasul pasal 3. Ya. Kisah Rasul pasal 3 tadi, ya. Di situ kan dikatakan begini, bahwa ketika dia melihat kepada Petrus, lihat ayat 5. Ya, ayat 5 berkata, lalu orang itu menatap kepada mereka, ya, kepada Petrus dan Yohanes, dengan harapan apa saudara? Akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi yang dalam otaknya itu, dalam pikirannya tiap hari, cuma gimana dapat uang, gimana dapat berkat, gimana dapat sesuatu untuk kehidupannya. Jadi sudah mindsetnya. Ada orang kan mindsetnya begitu. Lihat orang cuma mikir uang. Lihat apa cuma mikir uang. Nah, termasuk orang ini. Sehingga dia menyia-nyiakan kesempatan. Saya percaya begini. Dengarkan baik ya. Saya percaya begini. Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia mau memberi lebih daripada apa yang kita minta. Katakan amin. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang melewatkan kesempatan. Kita sendiri bahkan yang menolak sebuah kesempatan yang datang kepada kita. Kenapa? Karena orang ini cuma mikir lebih bagus uang. Ya. Saya tahu semua orang butuh uang. Kita ibadah di tempat ini juga pakai uang kan. Anda naik mobil ke sini pakai uang nggak? Nah, kita dari Sidoarjo sini bayar tol, betul nggak? Bayar bensin, semua butuh uang. Tapi sometimes ada orang tertentu itu pokoknya dalam otaknya ya menggigaunya aja menggigau jin, betul nggak? Menguapnya aja duit. Ada orang kan gitu, mimpinya mengigaunya itu kalau malam tidur, aduh duit. Everything I do, duit perlu, ya kan? Ada orang gitu memang, pikirannya itu di gereja pun mikir duit, betul nggak? Semua mikir duit. Nah, saya mau beritahu, sometimes kita missing atau kehilangan sesuatu yang sebenarnya Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Kesempatan itu selalu ada Tuhan berikan, ya. Tapi kadang-kadang kita melewatkan kesempatan karena kalau kita cuma mikir-mikir kayak gitu tadi, ya. Nah, untuk saudara bisa mengerti, saya mau ajak saudara bandingkan dengan ada seorang buta dalam Alkitab, ya, yang juga kerjaannya pengemis. Lihat, dalam Markus pasal 10, lihat ayat yang ke-46 mulai. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan perhatikan ini, orang banyak berbondong-bondong
yang berbondong-bondong. Ada orang banyak berbondong-bondong, orang banyak. Kalau banyak tok, mungkin tulis banyak tok, tapi kalau dikatakan berbondong-bondong berarti ini banyak ya. Ada seorang pengemis yang buta. Perhatikan kerjaannya sama-sama pengemis, cuma yang satu tadi itu lumpuh, yang ini buta, bernama Bartimeus. Ya. Tapi perhatikan bedanya, satu itu ada di bait Allah. Dan tadi dalam Injil yang tadi kita baca, Yesus menyembuhkan di bait Allah dan orang itu nggak ada. Sekarang Yesus ada di Yeriko, ketemu orang buta itu, ya. Lihat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Perhatikan dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, perhatikan ini, tanya Yesus kepadanya. Ya, saya percaya Yesus juga tanya kepada kita hari ini. Bisa bilang amin? Lihat apa tanya Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu, bagimu. Atau dengan bahasa yang sederhana, Yesus tanya, kau mau apa sih dari aku? Ya kan? Kau pengen apa dari aku? Ya. Lihat ayat selanjutnya. Ya, apa katanya? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, dan ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saya heran ya, perbedaan cara berpikir ya. Kalau orang lumpuh tadi mikirnya lihat orang banyak, uang, betul nggak? Tapi orang buta ini lihat orang banyak, dia nggak peduli tentang orang banyak, dia nggak peduli. Padahal sebenarnya kalkulator di kepalanya bisa lihat. Satu orang kasih aku aja 1.000. Nah orang banyak gini kali 1.000. Dia udah bilang, waduh berapa ratus ribu aku dapat. Ya. Tapi kalau saudara perhatikan orang ini beda. Dia gak terlalu peduli soal itu. Dia malah teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia panggil nama Yesus kasihanilah aku. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau dia gak pakai nama Yesus kasihanilah aku, orang lain juga bisa menganggap bahwa dia minta belas kasihan kepada mereka kan. Kasihani aku. Orang lain juga, oh ya ada pengemis ya, tak kasih. Tapi dia menyebut dengan secara spesifik, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, dia pernah mikir nggak bahwa kalau dia panggil nama Yesus, dia akan kehilangan orang lain untuk kasihan kepada dia. Yang menyebabkan dia kehilangan pendapatan hari itu. Tapi dia nggak peduli. Ya. Dia nggak peduli, kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih penting daripada segala-galanya. Daripada uang yang hari itu dia dapat. Ada sesuatu yang lebih penting. Ya. Karena itu dia tidak peduli tentang berapa banyak uang yang akan dia dapat hari itu. Dia cuma peduli gini, aku hari ini mau dapat Yesus. Aku mau sembuh. Aku mau lihat mujizat. Aku mau dapat lebih dari Yesus daripada sekedar uang. Saya mau beritahu ya, paradigma ini agak susah bagi sebagian besar orang. Karena beberapa orang itu berpikir uang adalah segalanya. Ya. Orang berpikir kalau nggak ada uang Pak, gimana saya bisa? Saya ngerti kita semua butuh uang. Yang butuh uang bilang amin. Yang butuhnya lebih banyak, aminnya lebih keras. Ya, puji Tuhan. Aminnya lebih keras, saya juga amin lebih keras. Betul nggak? Tuhan juga ngerti. Amin. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, coba kita pilah-pilah apa sih yang paling penting dalam hidup kita. Kadang-kadang ada orang demi untuk kejar uang, dia nggak peduli rumah tangganya mau hancur, nggak peduli. Yang penting dapat uang. Ada orang demi uang, dia nggak peduli anak-anaknya mau hancur, dia nggak perhatiin anak-anaknya, nggak peduli. Yang penting aku dapat uang. Bahkan ada orang nggak peduli nyawanya loh, betul nggak? Bukan hanya nyawa hidup kita hari ini, bahkan kekekalan orang nggak peduli. Demi apa? Demi uang. Ya, berapa banyak orang hari ini kalau mau diajak ke gereja aja susahnya bantah ampun. Kenapa? Karena bicara soal uang. Uang. Saya mau beritahu, musuh terberat Yesus itu bukan setan. Setan bukan tandingannya Yesus. Saya bilang amin.
Kalau ada setan tiba-tiba di depan Anda panggil nama Yesus. Oh Yesus tolong. Betul Pak? Tapi kalau ada uang belum tentu panggil nama Yesus. Malah Anda ninggalin Tuhan, betul nggak? Betul nggak? Kalau saudara baca, perhatikan Yesus pernah berkata, jangan mengabdi kepada dua tuan, antara mamon dengan Tuhan. Kenapa mamon? Mamon dari bahasa apa namanya? Aram mamona, ya. Mamona itu ya artinya treasure, artinya harta, ya. Tuhan bilang jangan mengabdi kepada dua tuan, karena kalau engkau mengabdi kepada satu, maka yang lain akan engkau lupakan. Tuhan sampai ngomong gitu. Tuhan tidak ngomong jangan mengabdi kepada Tuhan dan Isabel atau Lucifer. Dia nggak ngomong kayak gitu karena Lucifer itu bukan saingannya Tuhan. Bisa bilang amin. Kita kalau ada setan, darah Yesus, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, langsung sebut nama Tuhan Yesus. Berarti kita selama ketemu setan kita malah ingat Tuhan, betul nggak? Tapi kalau sudah ketemu uang, kadang-kadang kita lupa Tuhan. Saya tahu di sini nggak ada yang kayak gitu, amin. Yang saya cerita orang-orang yang tidak datang. Untuk orang-orang yang tidak pernah datang ke gereja. Tapi yang saya mau beritahu adalah begini, ya. Lihat ya, seringkali Tuhan mau beri kita yang lebih baik, ya. Sekali lagi jangan salah paham, kita semua butuh uang loh, betul nggak? Makanya kita kerja, kita berusaha, kita semuanya butuh uang. Tapi sometimes gara-gara uang, kita mengabaikan sesuatu yang lebih penting untuk hidup kita. Bisa bilang amin? Saya masih ingat, saya pernah diundang oleh, waktu itu saya masih pacaran dengan istri saya, kalau nggak salah ya, saya ingat. Ada sebuah perusahaan minta saya untuk mengurapi tokonya, ya, mengurapi tokonya. Saya datang di situ, pegawai-pegawainya itu sudah ngomong, oh ini tak dukune, iki dukune. Jadi saya bawa minyak urapan. Dikira mungkin karena dia udah biasa dengan pola dukun ya, dan memang orang itu biasa dengan perdukunan gitu loh. Jadi saya datang di situ, dia minta doa urapi karena ada sesuatu dan lain, kita berdoa sama-sama, ya. Tapi saudara tahu, orang ini saudara, suami istri kerja getol banget cari uang. Namanya uang itu pagi siang malam. Cecenya itu yang kenal dengan kami baik, dan cecenya itu rohani banget. Karena itu dia yang ngundang kami ke tempat tokonya, perusahaannya adiknya itu, supaya kami berdoa dengan harapan supaya adiknya bisa itu, ya. Tapi kalau saudara perhatikan ya, tapi dia nggak peduli, pokoknya dia ini kerja. Dan apa yang terjadi, saudara tahu? Ya, dua-dua sibuk, akhirnya dua-dua selingkuh. Suaminya selingkuh, istrinya juga selingkuh. Tapi yang luar biasanya, suaminya selingkuh dengan pembantu, istrinya selingkuh dengan manajer di perusahaannya. Coba, dua-dua selingkuh. Anaknya semua di luar negeri sekolah. Ya, coba saudara lihat ya. Karena sibuk dan lain, suaminya nggak perhatiin, akhirnya istrinya selingkuh. Dan mungkin suaminya merasa kurang kasih sayang, dia dapat kasih sayang dari mbak. Saya nggak tahu gimana, apa mbaknya cantik banget, tapi saya nggak jelas. Saya kalau tidak dikasih fotonya. Ya, tapi dia senang dengan pembantunya, asisten rumah tangganya. Akhirnya mereka cerai hari ini, sudah tahu perusahaannya hancur yang menurut saya secara manusia dia itu nggak mungkin hancur karena kaya zaman dulu kaya banget orang itu. Tanahnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana. Bahkan waktu itu belum zamannya apartemen, dia udah punya apartemen banyak, anaknya semua sekolah luar negeri. Secara manusia, kalkulasi manusia nggak mungkin bisa bangkrut. Hari ini bangkrut. Saudara tahu terakhir ketemu saya melayani di sebuah tempat, saudara tahu ya. Tanpa sengaja saya ketemu dia lagi turun dari lift. Saya satu lift dengan taci itu. Dia bawa radio tape kecil. Dia bilang, Pak Verly ya, Pak Verly. Oh iya Cik, ya saya ingat. Ya. Dia bawa tape kecil. Dia bilang begini sama saya. Pak Verly, mau ndak 200.000 aja tape saya ini. Jadi lu jual tape kecil itu, ya anak zaman sekarang nggak ngerti tape kali ya. Apa itu? Yang ada kasetnya gitu ya, yang diputar ada pitanya. Ya. Sekarang MP3, ya apa semua serba digital.
Jadi itu ada disknya. Jadi bundar gini ada disk di atas, pemutar kaset juga ada. Dia bilang gini, Pak Firly bisa bantu aku. Pak Firly mau enggak ini? 200.000 aja buat saya pakai hidup. Saya kasihan sekali lihat orang itu. Orang ini dulu ya ngasih PK saya 5 juta. Sekarang jual loh. Jual itu 200.000 ke saya. Saya tanya untuk apa, Cik? Ini untuk kehidupan, untuk makan. Ya. Saya kasih dia uang, saya bilang gak usah, ini buat Ciknya aja. Belakangan saya baru tahu, usahanya bangkrut, dia bercerai, suami istri bercerai. Dia kehilangan semuanya. Kalau dulu saya datang bikin persekutuan, di kantornya ada persekutuan. Dia gak pernah datang. Ya, dia gak pernah datang, dia gak peduli soal gereja, dia gak peduli soal Tuhan. Dia gak peduli semuanya. Dia gak peduli. Tapi hari ini, apa yang dia dulu banggakan, sampai 7 turunan gak habis. Baru keturunan kedua udah habis anaknya. Betul gak? Anaknya. Kaya banget orang itu. Ya, kaya banget. Saudara tahu, gak ada sisanya. Cerai, semuanya berantakan. Bahkan saya ingat, saya diceritain anaknya pulang, jadinya agak gini, saudara. Agak stres anaknya. Gara-gara dia lihat orang tuanya yang super kaya hari ini bangkrut, dia ditarik pulang dari sekolah, gak bisa bayar, dan anaknya agak stres dan akhirnya agak sedikit itu. Ya, saudara lihat ya, saya tahu kita semua butuh uang loh, ya kan? Tapi sometimes ya, pikiran kita itu cuma uang. Padahal Tuhan mau kasih kita yang lebih daripada apa yang kita pikirkan soal uang. Ya. Anda ini kan kalau misalnya kerja, Anda bisa promo ya. Beli 2 gratis 1. Saya gak bisa promo. Undang saya 2 kali gratis 1. Gak bisa kan? Gak bisa. Tapi sampai hari ini Tuhan pelihara. Artinya begini, dengar ya. Tuhan itu berjanji bahwa semua apa yang kita butuhkan, Tuhan akan sediakan. Bisa lebih amin, lebih keras? Apa yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Cuma Tuhan pengen ngerti gini loh. Ada gak di antara umat Tuhan yang berkata, Tuhan lebih penting dari segalanya? Cuma itu kok. Tuhan cuma pengen jadi nomor 1. Bukan Tuhan pengen jadi tambal butuhnya kita. Kalau susah ya Tuhan, kalau lagi ini lupa Tuhan. Tuhan itu pengen kita buat dia jadi nomor 1. Bisa bilang amin. Karena itu saya percaya begini, orang yang selalu bikin Tuhan jadi nomor 1, dengar baik ya, dengar baik ini. Kalau orang bikin Tuhan jadi nomor 1 prioritas dalam hidupnya, ke depan hidupnya, semua akan Tuhan atur yang terbaik kok. Saya gak terlalu khawatir gimana anak-anak ke depan, karena saya tahu setiap anak punya berkatnya sendiri dari Tuhan. Amin. Bagian kita ini orang tua, Tuhan aja. Makanya Daud pernah ngomong gini kan, dulu aku muda, sekarang aku masih tetap muda. Daud berkata begini, tidak pernah kulihat anak cucu orang benar minta roti. Gak ada. Suatu hari saya ketemu teman saya, dia diberkati Tuhan. Lalu dia ngomong begini sama saya, Pak, saya ini gak terlalu sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi saya diberkati Tuhan. Saya kenal betul dengan orang tuanya karena orang tuanya seringkali nitip saya doa. Pak, tolong doain anak saya ya. Orang tuanya itu setia banget dengan Tuhan, cinta banget dengan Tuhan. Tapi anaknya ini susah banget untuk dikasih tahu ingat Tuhan. Tapi dengan bangga dia ngomong, lihat saya gak setia dengan Tuhan aja saya diberkati, ya kan? Dengan bangga dia cerita kepada saya, lihat saya ini gak terlalu sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi lihat saya diberkati. Dia cerita kepada saya dia baru dapat proyek dan lain-lain. Saya bilang begini, bro, jangan lupa satu hal ya. Kau seringkali lupa bahwa apa yang orang tuamu tabur di dalam Tuhan, hari ini kau tuai loh. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Bisa bilang amin. Lihat ya, Tuhan janji kepada Abraham, Ishak, Abraham khususnya tentang anak cucunya.
Orang Israel lo budak, tetap Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan ingat janjinya lo. Betul nggak? Tuhan nggak bilang gini, kau nggak kayak engkongmu beda, engkongmu ciami. Kamu kayak gini, mana aku mau tolong kau? Enggak. Bisa bilang amin. Kalau saudara baca Keluaran, ya coba lihat dulu, Keluaran pasal 3 ya. Ayat 23 dan 24 dan 25. Lihat. Keluaran pasal 2 ayat 23. Lihat. Firman Tuhan berkata begini, ya. Lama sesudah itu, apa yang terjadi? Matilah Raja Mesir. Tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena mereka perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu apa saudara? Ia mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kenapa Allah memperhatikan mereka? Kenapa Allah mengingat mereka? Karena sebuah perjanjian. Saudara tahu orang Israel itu waktu diperbudak gak ingat Tuhan. Dia cuma teriak-teriak minta tolong. Tapi Alkitab berkata Tuhan ingat perjanjiannya. Kenapa? Karena Tuhan pernah ngomong bahwa anak cucumu diberkati, maka engkau akan diberkati. Gak peduli orang Israel kayak apa. Lalu saya bilang sama teman saya begini, ya bro, kau jangan lupa loh. Orang tuamu nabur yang baik. Kau ini cuma dapat berkat dari orang tuamu. Karena itu saya percaya orang tua yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, anaknya pasti Tuhan atur. Pak, anak saya salah jalan. Salah jalan pun bisa dibalik sama Tuhan. Bisa bilang amin. Mau kemanapun, kenapa? Karena Tuhan ingat perjanjiannya. Karena itu saya push Anda, saya dorong Anda ya untuk selalu Tuhan nomor 1. Ya. Ada orang itu gampang sekali ninggalin Tuhan loh. Ya. Ada orang gampang sekali melupakan Tuhan. Lihat ya, orang itu, orang lumpuh tadi itu, ada Yesus di depannya pun, dia gak terlalu peduli. Yang penting uang. Dia gak peduli. Ada Yesus depannya, makanya ketika dia ketemu Petrus dan Yohanes pun, dia cuma mikir uang. Dia gak peduli. Hari itu saya berharap begini ya saudara tahu, khususnya kita di hari-hari yang seperti ini. Banyak orang berkata, Pak hari-hari ini susah, hari ini sulit, hari-hari ini gimana. Saya tahu mungkin ada situasinya yang berbeda dengan dulu. Tapi meskipun suatu situasinya berbeda, tapi Tuhannya tetap sama. Saya bilang amin. Ini yang seringkali kita lupa. Saudara lihat ya, kita ini selalu ngomong situasi yang beda. Tapi beda Pak, dulu itu Pak enak Pak cari uang. Tapi beda Pak, dulu itu gimana. Makanya setiap kali kita, kalau saya di tol dulu itu, seringkali jumpai truk yang di belakangnya ada seorang bapak tersenyum sambil melambaikan tangan. Piye kabare, enak zamanku toh. Saudara mesti kenal itu, bapak pembangunan Indonesia, betul gak? Piye kabare, enak zamanku toh. Ya, coba saudara lihat orang sharing itu selalu bicara keadaan. Selalu bicara situasi. Iya tapi situasinya beda Pak. Tapi situasinya lain Pak. Ini masa pandemi Pak. Ini situasinya begini. Situasinya begitu. Saya ngerti kok. Gereja juga situasinya juga lain kok. Betul gak? Tapi satu hal yang kita perlu pegang satu. Situasinya boleh berbeda. Tuhannya sama. Saya mau tanya Anda. Tuhan yang Anda sembah sebelum pandemi dengan Tuhan setelah pandemi sama enggak? Saya ulangi. Waktu zaman Bapak pembangunan, piye kabare? Tuhan zaman dulu dengan zaman sekarang sama enggak? Sama. Karena itu kalau sama, mau zaman gonjang ganjing, cuma satu. Tuhan number one. Semuanya akan beres. Pak, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Ya, bagian Anda itu bukan mikir bagaimana caranya. Kadang-kadang ada persoalan yang kita sudah nggak sanggup mikir piye carane. Betul nggak? Bagian kita itu cuma datang dekat Tuhan, 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 datang dekat Tuhan. Tuhan jadi nomor 1. Saya selalu ngomong kepada 2 anak saya, ya, Papi mungkin gak bisa warisin banyak hal kepada kalian, tapi satu hal yang Papi wariskan kepada kalian, apa? 1,
tetap ingat Tuhan. Kau mau jadi pendeta atau enggak ada masalah kok. Iya kan? Bagi saya selalu berkata gitu. Anak saya enggak wajibkan jadi pendeta. Mau jadi pendeta atau enggak terserah. Yang penting ingat Tuhan. Lebih bagus kau jadi pengusaha ingat Tuhan daripada pendeta ingat uang. Yang setuju bilang amin. Betul gak? Lebih bagus engkau jadi pengusaha ingat Tuhan daripada kau jadi pendeta pikiranmu uang terus. Lebih bagus gitu. Karena saya percaya begini. Ya. Segala sesuatu kalau Tuhan yang atur. Wow, luar biasa. Bisa bilang amin? Saya masih ingat waktu anak-anak saya mau masuk ini, Melvin mau masuk SMA. Ya. Waktu itu dia masuk pada zaman pandemi. Ya. Istri saya bilang gini, Pi, kalau kita nggak ada uangnya ya sudahlah. Kita masukin negeri aja anak kita. Mumpung online aja. Lalu saya tanya, Melvin, Pin, kau mau masuk sekolah mana SMA? Waktu itu SMP ya. Anak saya bilang, mau masuk Petra. Ya, saya coba tanya. Dia ikut tesnya, keluar harus bayar 17 juta. 17 juta di masa pandemi, gereja nggak ada, kolektor nggak ada, semuanya nggak ada. 17 juta. Belum termasuk uang SPP pertama. Ya, SPP-nya 1.350.000. Saya bilang sama Melvin, kalau kau pengen masuk Petra ya berdoa aja. Maminya bilang, gak usah lah, negeri ya, bujuk anakmu masuk negeri. Ya saya juga lulusan negeri dulu. So istri saya langsung bilang, kan gak pengaruh Pi. Ya saya tahu gak pengaruh, ya gak masalah. Tapi kalau anaknya pengen itu ya biar ini jadi doa. Saudara tahu ada seorang oma umurnya 86 tahun. Orangnya udah meninggal kemarin kena pandemi, kena COVID. Sebelum dia meninggal dia telepon istri saya. Gak ada hujan, gak ada angin, telepon istri saya. Dia tanya soal anak-anak sekolah gimana. Saudara tahu habis dia telepon, dia transfer uang 10 juta. Oma, wah dalam hati saya puji Tuhan. Ya, masih kurang tapi. Ya. Lalu kami berdoa lagi, tiba-tiba ada orang digerakkan Tuhan, transfer 9 juta. Anak saya sekolah dan hari ini yang kokonya udah lulus, berhasil kita selesaikan hanya dari seorang pendeta. Makanya sampai hari ini kami tidak pernah menulis nomor rekening di ibadah kami. Kenapa? Karena saya tahu begini. Karena berkat dari Tuhan. Bolak-balik tak tulis saya kalau orang tidak tergerai gak ada yang ngirim. Betul gak? Mungkin orang berkata, ya memang Bapak kan pendeta. Kan memang pendeta beda. Makanya jadilah pendeta. Orang banyak bilang enak lain memang pendeta. Tapi disuruh jadi pendeta gak ada yang mau. Betul gak? Nggak ada yang mau. Enak jadi pendeta, tapi ya nggak ada yang mau jadi pendeta. Jadi sampai hari ini pun saudara tahu ya bukan apa-apa ya. Sampai hari ini saya lihat begini, kemurahan demi kemurahan Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya bukan orang yang punya tabungan banyak, tapi saya melihat gini, setiap kali kita butuh sesuatu, Tuhan selalu siapkan, Tuhan selalu backup. Saya berdoa setiap kita mulai sadar begini. Bukan masalah pendetanya. Pengusaha pun kalau dia utamakan Tuhan, Tuhan bisa backup hidupnya. Amin. Anda mau kerja kayak apapun, tidak masalah. Prioritaskan Tuhan. Tuhan tetap jadi nomor 1 dalam hidupmu. Anda mau capek untuk Tuhan. Semua ada jerih lelah kita dalam Tuhan. Itu gak pernah sia-sia. Amin. Tutup Alkitab. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah. Kami ada sebagaimana ada oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mengimpartasikan semua yang baik Tuhan, yang datang dari atas kepada setiap kami. Rumah tangga kami diberkati. Tidak ada perselingkuhan di rumah tangga kami. Suami istri setia. Anak-anak kami luar biasa. Masa depannya luar biasa. Kami percaya Tuhan, semua yang terbaik Tuhan berikan. Firman-Mu berjanji, anak cucu orang benar tidak akan minta-minta roti. Karena itu kami percaya anak cucu kami tidak akan pernah jadi peminta-minta.
Tuhan yang akan memberkati anak-anak kami. Karena kami percaya kalau kami orang tua setia dengan Tuhan, sampai ke anak cucu kami akan menuai semua yang apa yang menjadi cita-cita kami dalam Tuhan. Karena itu berkati semua jemaat Tuhan, usaha pekerjaan mereka diberkati, yang bekerja pekerjaannya diberkati, naikkan jabatannya, naikkan gajinya Tuhan. Bahkan Engkau memberkati usaha pekerjaan jemaat-Mu apapun. Kami percaya semua yang terbaik Tuhan berikan. Berkati para worship leader, singer, semuanya, bahkan musician, kolektan, semuanya kami yang melayani. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Faith Hotel di mana kami beribadah, biar keberadaan kami jadi berkat. Memberkati semua orang yang sudah terlibat sehingga ibadah ini boleh terjadi dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa untuk bangku-bangku yang kosong. Kami tahu Engkau yang punya tuayan Tuhan. Kami hanya pekerja-pekerja-Mu dan kami percaya kami melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan yang akan kirim jiwa-jiwa. Oleh sebab itu dalam nama Tuhan Yesus, utara, timur, selatan, dan barat, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, lepaskan jiwa-jiwa. Sehingga tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa Tuhan. Bahkan kami boleh pindah ke tempat yang lebih besar lagi. Karena tempat ini sudah tidak muat lagi. Hamba-hamba-Mu Tuhan, semua pelayan-pelayan kami bersehati sepakat berdoa, meminta. Karena kami percaya itu yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir beribadah sepanjang minggu ini, apapun keberadaan mereka, Tuhan tolong mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan. Ataupun mereka sedang ada acara keluar kota atau kemanapun, Tuhan tolong mereka semua, lindungi mereka. Sehingga minggu depan mereka juga bisa beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Tempat ini tempat anugerah Tuhan mengalir. Karena itu kami percaya setiap orang yang datang tempat ini akan terima anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami luar biasa, tapi Tuhan kami luar biasa. Mari angkat tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan dikasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Cinta dan Tuhan kita Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Dia menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan.